Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin mengenai ETH Killers ya. ETH Killers itu apa? ETH Killers itu adalah satu kategori yang sebenarnya lebih ke cycle kemarin sih ya. Cycle sekarang disebutnya smart contracts crypto gitu ya, crypto projects. ETH Killers itu sebenarnya adalah suatu project yang didesain untuk menyaingi Ethereum. Ada BSC, ya, ada Polkadot, ada Cardano, ada Tron, dan tentunya yang arguably sekarang paling terkenal adalah Solana ya. Nah, Solana ini sebenarnya secara historically speaking, dia sempat mendapatkan satu hurdle yang cukup besar ya, yaitu di cycle kemarin dia terkait namanya oleh apa? Ya, siapa lagi kalau bukan SBF atau FTX ya. Wah, ya kita tahu bahwa itu membuat Solana hancur secara harga ya. Tetapi seperti Phoenix yang berhasil bangun dari kematiannya ya, Solana berhasil ngepump dengan luar biasa besar. Dan sekarang arguably menjadi pesaing nomor satu dari Ethereum. Walaupun itu masih bisa di-argue ya. Ada yang bilang BSC masih lebih banyak dipakai. Ada yang bilang Polkadot, Cardano, dan seterusnya. Tapi kalau secara pure dari transactions to date, itu gila sih. Gue juga kaget ya. Ternyata transaction to date di Solana itu sudah mencapai 15 miliar transaction. Which is really big ya. Itu berarti kesannya kayak 15 kali dari Ethereum. Wah, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena murah ya. Transaction per second-nya itu 65.000 TPS-nya segitu, dan average fee-nya itu 0,00015. Jadi signifikan lebih murah dibandingkan dengan berbagai macam kompetitornya. Walaupun ya arguably sama Tron sih ya kalah ya. Tetapi secara TPS-nya lebih tinggi. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya Solana seperti yang kita tahu pernah beberapa kali ngejam. Ya, pernah beberapa kali ngejam. Nah, tetapi tidak sampai jadi ada kerugian sih, lebih kena ya sudah jadi macet blockchainnya begitu, congested parah sampai nggak bisa gerak ya. Nah, pertanyaannya nih ya, walaupun seperti itu, Ethereum kan masih jadi the golden standard, masih banyak project-project yang mungkin sudah dari cycle-cycle sebelumnya itu rata-rata semua dibentuk di Ethereum karena pesaing-pesaingnya seperti BSC, Polkadot, Cardano, Tron itu bisa dibilang belum dari awal gitu. Jadi banyaknya rata-rata orang itu natively bikin dengan Solidity ya, yaitu adalah coding language untuk Ethereum. Nah, pertanyaannya ada nggak sih project yang kesannya bisa membantu untuk perpindahan dari Ethereum ke Solana dengan mudah gitu, dan juga menjadi layer 2 untuk Solana. Jadi kebayang nggak sih, udah cepet, murah, ada layer 2-nya lagi. Nah, itu kurang lebih yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Solana VM ya. Nah, Solana VM ini adalah the first EVM compatible L2 with Solana. Jadi ya kita suka nggak suka, walaupun transaksi mungkin lebih banyak Solana, tetapi secara commonly used itu lebih banyak dipakai Ethereum ya. Di network Ethereum dan juga DEX, Web 3.0 banyaknya dibentuk di Ethereum gitu. Nah, tentunya malas untuk satu tim dev dia kalau harus geser ke Solana, belajar lagi semua dari awal ya. Nah, kalau ada satu project yang bisa kesannya mempermudah transmigrasi atau mempermudah untuk bisa menggunakan EVM juga atau EVM compatible L2, tentunya itu bisa menjadi menarik ya. Nah, pada hari ini kita akan review Solana FVM. Sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaim bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Nah, jadi Solana VM ini sekali lagi adalah layer 2. Ya, technically speaking layer 2 untuk Solana. Berarti kalau kita bandingkan dengan Ethereum tuh mungkin seperti Optimism, seperti Arbitrum. Technically speaking seperti Matic dulu. Walaupun Matic ujung-ujungnya nggak benar-benar pure L2 sih. Ya, dia jadi its own thing sebenarnya. Jadi kayak percaya atau enggak lama-lama jadi kayak pesaing sendiri dari Ethereum begitu ya. Nah, untuk si Solana VM ini lagi-lagi penekanannya dia itu ingin mempermudah ya untuk orang-orang bisa kesannya memindahkan project mereka dari Ethereum ke Solana ya, dengan minimal code changes karena lagi-lagi mereka bentuknya itu EVM ya. Nah, tentunya ini masih menjadi perdebatan. Apakah Solana akan benar-benar dalam tanda kutip mengalahkan Ethereum atau enggak? Itu udah banyak project-project sebelumnya yang bilang bisa seperti itu. Tetapi kita suka nggak suka, Solana ini sudah semakin banyak yang adopt untuk dijadikan blockchain untuk mereka mendevelop games, dApps, DEX dan seterusnya. Dulu tuh paling cuma apa sih DEX, Rhodium. Sekarang udah banyak banget
apa namanya DEX lain yang ada di Solana ya. Dan juga NFTs dan seterusnya. Bahkan arguably NFT di cycle kemarin pun pelan-pelan Solana mulai memakan market dari Ethereum gitu ya. Nah, untuk sekarang Solana VM ini sendiri price-nya itu di 0,00605 ya. Nah, next round itu akan di 0,00666. Angkanya sedikit serem tapi ya next round-nya di situ ya. Nah, ini jadi intinya kita masih dalam stage yang belum di akhir gitu, masih ada stage selanjutnya. Nah, itu tentunya bisa lebih menarik dibandingkan kita di akhir-akhir stage yang otomatis peningkatan dari sebelum-sebelumnya tuh ya berarti nggak ada peningkatan, cuma langsung tunggu launch ya. Nah, di sini kita bisa beli dengan kripto maupun fiat ya. Caranya gimana? Kita konekin wallet kita di sini, bisa pakai EVM wallet atau Solana ya. Kalau EVM wallet di sini lu bisa pakai MetaMask. Ini juga keren ya, berarti lu bisa belinya bahkan pakai EVM compatible wallet. Biasanya kalau project Solana nggak bisa, lu belinya harus pakai Solana wallet ya. Walaupun gua ada dua-duanya, tapi ya kita paling gampang pakai MetaMask aja deh ya, biar kayak biasa. Sorry, gua salah klik tadi kayaknya. Oke ya. Nah, kita ini register seperti biasa ya, atau unlock ya seperti biasa. Lalu kita klik next dan connect ya. Nah, setelah itu kalau udah connect ya lu tinggal beli aja. Tinggal pilih mau pakai chain apa, Ethereum bisa, BSC bisa, Polygon bisa, Arbitrum bisa, rata-rata semua yang besar-besar bisa ya. Bahkan ada beberapa yang gue belum pernah dengar juga nih, Blast sama Linea. Nah, pembeliannya kita bisa dengan USDT, USDC, bahkan ada Shiba di sini ya. Interestingly ada Shiba untuk lu yang pengen bayar pakai Shiba ya. Tapi kalau gue pribadi sih lebih baik pakai USDT supaya kita tahu persis kita beli berapa. Kalau kita beli pakai aset yang nggak stable juga ya kita bingung nanti. Kita beli waktu di berapa ya. Nah, kalau kita pakai USD lebih gampang ya. Nah, itu kurang lebih. Dan jangan lupa kalau lu mau pakai misalkan Ethereum Network, pastikan lu punya ETH untuk bayar gas fee-nya. Kalau lu pakai BSC ya ada BNB, Polygon, ada Matic dan seterusnya. Ya jangan sampai cuma masukin wallet udah gitu lupa. Kayak gue pernah gitu beberapa kali ya, yang kadang-kadang bikin sebel dari dengan menggunakan hot wallet adalah seperti itu. Ada gas fee yang kita suka lupa ya. Nah, kita bisa ngapain aja? Yang pertama di sini kita bisa staking ya. Di sini kita bisa mendapatkan yield simpelnya ya. Kita bisa mendapatkan yield dari staking di sini tapi masih coming soon. Jadi ini menunjukkan bahwa memang dia ini masih stage awal-awal banget ya. Sampai stakingnya pun belum ada. Dan selanjutnya di sini ya seperti yang kita bisa lihat kalau menurut mereka ini adalah seperti evolusi ya, Bitcoin ke Ethereum ke Solana. Nah, ini disebutnya parallel processing. Nah, sistem parallel processing ini bisa membuat Solana signifikan lebih cepat ya dan lebih murah. Tetapi ya di waktu bersamaan kadang-kadang ngejam ya. Tapi ya uniknya walaupun dia pernah ngejam beberapa kali sebelumnya, Solana sepertinya masih tetap dipakai oleh banyak orang karena mungkin lagi-lagi murah ya. Nah, kebayang kalau sampai layer 2 ini bisa membuat lebih murah lagi, atau sebenarnya lagi-lagi penekanannya sih ya dia bisa membuat orang-orang yang tadinya malas sudah di Ethereum, udahlah susah, harus pindah lagi ke Solana, harus kayak buat dari nol. Nah, kalau dia bisa geserkan coding mereka semua dari Ethereum dan masuk ke si Solana dengan Solana VM, nah ini bisa membuat si tokennya jadi berharga karena ya semua transaksinya kemungkinan besar akan menggunakan si Solana VM-nya sendiri ya. Nah, untuk Solana VM ini sebenarnya didesain untuk developers ya. Lagi-lagi mereka menekankan dengan sangat jelas ini tujuannya adalah untuk mempermudah orang pindah dari Ethereum Network ke Solana agar bisa lebih scalable gitu ya. Ini kurang lebih bagannya seperti ini ya, dan gue cukup yakin rata-rata orang mungkin aduh bang nggak ngerti bang, udahlah coba garis besarnya aja. Oke, nggak apa, gue ke garis besarnya aja. Jadi seperti yang kita tahu market dari Ethereum ya di mata tim dev itu masih the golden standard ya. Karena orang cenderung lebih percaya dengan Ethereum Network. Tapi Solana pelan-pelan mulai menunjukkan reliability-nya dan orang-orang mulai banyak juga yang di Solana. Tapi permasalahannya kalau udah keburu buat di Ethereum repot pindahnya gitu ya. Nah, dengan ada layer 2 yang EVM compatible, dia bisa menjadi semacam translator gitu ya. Kayak lu misalkan nggak ngerti Inggris gitu ya. Nah, lu bawa temen lu yang bisa Inggris. Nah, gitulah kasarnya ya. Untuk di sini kita bisa lihat si advantage-nya apa. Untuk TPS di sini bisa up to 5,000, berarti ya lagi-lagi ya dia ingin di layer 2 ini bisa lebih cepat lagi. Kalau murah sih ya udah murah banget ya di Solana juga. Nah, ini jadi ya kurang lebih lah comparable.
Dan di sini ya lagi-lagi yang menjadi jualan utama dia adalah ini bisa dengan gampang memindahkan project-project di Ethereum ke Solana begitu. Yang menjadi translatornya lah kasar seperti itu. Nah, untuk cara belinya seperti yang gue tadi bilang ya, tinggal lu pilih mau pakai chain apa, belinya pakai apa. Kalau gue pribadi sih lebih gampang belinya pakai USDT biar inget berapa tepatnya modal lu di awal ya, dan biar ngitungnya gampang juga. Untuk tokenomics kita bisa di sini 15% pre-sale, 15% untuk checks dan liquidity, 15% untuk team, 10% untuk community incentive. Ini berarti mungkin buat airdrop dan kawan-kawan lah mungkin ya. 15% untuk marketing, 30% untuk treasury and ecosystem growth. Nah, ini mungkin yang gua harus sedikit highlight ya. Berarti di sini tim 15 dan 30 ya. Cukup besar dipegang oleh tim dev, berarti sekitar 45%. Itu mungkin ya salah satu yang harus dipertimbangkan ya. Nah, untuk audit resultnya ini udah di solid proof ya, kita bisa klik, maksudnya dia udah audit di solid proof ya. Ini adalah satu tempat untuk audit, tepatnya seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat di sini dia ketemu beberapa issue tapi hanya medium sampai low aja. Crucial issue-nya nggak ada di sini. Owner nggak bisa blacklist, which is good ya. Nah, di sini yang mungkin penting di sini nih, ini satu nih. Crucial issue-nya itu ditemukan bahwa owner ya, si contact owner bisa mint ya, dia bisa memint new tokens. Jadi in theory ini tokenomics-nya bisa bertambah si tokennya gitu. That's not too good ya. Jadi mungkin kalau seperti itu ya gue berharap dia menghilangkan hak dia untuk bisa memint new tokens begitu ya. Lalu di sini contract cannot be locked, good ya. Lalu owner nggak bisa set high fees, this is juga good ya, karena di cycle dulu pernah ada yang seperti itu ya. Dibikin fee-nya super tinggi jadi orang males jual, akhirnya ya dia buang ke market sendirian ya. That's not good juga. Dan di sini token nggak bisa di burn, ownership is not renounced. Nah, ini juga pertimbangan ya. Jadi project ini secara ownership-nya itu masih belum di renounce oleh si tim dev gitu. Nah, mungkin kedepannya kalau dua ini udah beres, overall sih PR besarnya udah nggak ada sih ya. Jadi itu aja ya. Untuk roadmap kita di kuartal ya, masuk kuartal 2 bentar lagi sih ya. Nah, di sini mereka itu akan ada pre-sale yang sedang berjalan, lalu juga akan ada key dApps testing, ada juga access for the early adopters dan seterusnya. Ya, jadi lagi-lagi ini masih step yang sangat awal ya, bahkan pre-sale literally baru mulai kalau gue lihat ya. Step 3 di sini mereka akan ada the first EVM compatible layer 2 untuk Solana untuk public launch-nya ya. Lalu juga di sini akan listing di CHEX dan di DEX. Nah, ini bagus nih ya. Listingnya langsung di duaan sekaligus. Kalau kata gue dibanding DEX dulu baru CHEX, takutnya harga bisa drop gitu. Jadi mendingan sekarang aja listing di CHEX ya. Lalu di sini akan ada incubator dan seterusnya ya. Kuartal 5 rencananya mereka di 2025 ya. Sorry, bukan kuartal 5, tapi step kelima, kuartal 1 2025 mereka akan ada product 2.0 dan juga ada ecosystem growth ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan seperti yang kita tahu ya, untuk total value lock dari EVM itu ternyata gede banget ya, 68 miliar ini ya. Nah, ini kalau sampai available di Solana, ya lagi-lagi seperti yang gue bilang tadi di depan, ini bisa membuat si kesannya si translatornya atau si Solana VM ini ya kan lagi-lagi dia tugasnya sebagai translator ini bisa booming begitu ya. In theory seperti itu. Nah, lagi-lagi tujuannya adalah sebagai bridge untuk bisa supaya developer kalau mau pindah atau mau di dua chain jadi lebih gampang gitu ya. Kan kalau sebelumnya cuma di Ethereum doang ya udah cuma di Ethereum doang. Tapi kalau dengan dia ada di dua chain itu bisa lebih banyak adopsinya ya. Nah, keuntungannya Solana yang gue udah bahas tadi ya, lebih cepat, si fees-nya juga lebih murah. Keuntungannya pakai si Solana VM ini, dia migration-nya gampang itu dibandingkan ya lu harus secara manual gitu ya. Lalu familiar interface, karena lagi-lagi mereka membuat atau mempermudah orang-orang yang sudah terbiasa dengan interface di Ethereum ecosystem ya, dan juga more inclusive DeFi ecosystem ya, karena lagi-lagi dengan speed yang lebih
speed yang lebih tinggi, lalu fee-nya juga murah, itu akan membuat orang-orang gampang untuk mengadopsi DeFi begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya. Selanjutnya sih lebih ke detail ya. Ini lebih ke detail ya. Untuk si step-stepnya udah kita bahas satu persatunya. Untuk news terbaru lu bisa di Solana VM ya. Di @Solana VM, di mana di sini lu bisa lihat news-news terbaru. Siapa tahu nanti ada airdrop, lu bisa ikutan gitu ya. Itu kurang lebih review gua mengenai Solana VM. Secara overall ini ada fundamental, dan bener nggak sih ini adalah suatu peluang kalau secara teorinya? Yes ya, karena Ethereum developer yang udah dari Ethereum itu kemungkinan besar akan cenderung males kalau harus pindah lagi ke ke blockchain lain gitu, karena kalau udah keburu dibuat itu kadang-kadang lebih susah ya. Sama kayak orang banyak yang bilang, daripada kita cuma renov gitu kesannya, diubah-ubah dikit, lebih gampang bikin dari nol. Nah, jadi itu mungkin satu mentality yang masih sering ada di markets. Nah, dengan adanya project yang bisa menengahi ya, bisa mentranslatekan ya ke Solana ecosystem, itu bisa tentunya menjadi satu project yang punya demand begitu. Tapi demandnya sebesar apa? Ya tergantung di Solananya. Kalau sampai Solananya aman-aman aja, nggak ada permasalahan signifikan, blockchainnya adem-adem aja gitu, ya oke. Tapi kalau misalkan blockchainnya misalkan kayak dulu ya di Bitcoin Cash kena 51% attack gitu ya, ya orang malas gitu untuk adopsi begitu. Jadi menurut gua kuncinya di Solananya, dan di Solana VM ini apakah benar bisa deliver apa yang mereka sudah janjikan begitu ya. Intinya buat lo yang pengen, ini tetap masuknya ke pre-sale, jadi otomatis secara risiko akan lebih tinggi ya. Jadi buat lo yang mau, pertimbangkan untuk jangan sampai tembus 5% ya. Jadi semua porto pre-sale lo jangan sampai lebih dari 5% dari porto spot gitu ya, karena kalau terlalu besar project-project pre-sale ini memang benar punya potensi buat ngepump lebih gampang dibandingkan project-project yang sudah rilis duluan begitu. Tetapi ya otomatis vice versa ya, ada juga resiko yang kebalikannya, dia akan lebih gampang juga kalau sampai ngedump karena secara market cap itu masih kecil gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu review kita mengenai Solana VM. Seperti biasa ya, 3 golden rule: jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.